warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan satu perkara besar yang sering kita lupakan namun sangat menentukan keberkahan hidup kita, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Perbuatan ini termasuk dosa besar, bahkan sering disandingkan dengan syirik kepada Allah. Karena itu, membahasnya menjadi sangat penting agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kewajiban berbakti dan besarnya dosa durhaka dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Ma rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Rabb-Mu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Ayat ini menjelaskan betapa tegas larangan menyakiti hati orang tua, bahkan sekadar kata pun diharamkan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa besar?" Beliau mengulanginya 3 kali, lalu bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa durhaka bukan kesalahan kecil, bukan maksiat ringan, tapi dosa besar yang mengundang murka Allah. Bentuk-bentuk durhaka. Hadirin yang dimuliakan Allah, durhaka tidak selalu berupa tindakan besar. Seringkali bermula dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Durhaka melalui ucapan membentak, mengangkat suara saat berbicara, mengeluh ketika diminta bantuan, berkata kasar atau meremehkan. Kadang kita lupa, suara yang sedikit meninggi saja bisa membuat hati orang tua terluka. Mereka tidak meminta harta atau jabatan kita, mereka hanya butuh kata-kata lembut. Durhaka melalui perbuatan, seperti mengabaikan panggilan orang tua, lebih mendahulukan teman, gawai atau pekerjaan, hingga mengabaikan mereka, menelantarkan orang tua di usia senja, tidak memenuhi kebutuhan mereka, padahal kita mampu. Durhaka melalui sikap, merasa berat berbakti, meremehkan perjuangan mereka, tidak mendoakan mereka, padahal sekecil apapun kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Apa besar jasa orang tua? Allah mengingatkan dalam surah Luqman ayat 14. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ibu menanggung beban sejak kita dalam kandungan, berat yang tidak pernah kita rasakan. Ayah bekerja dan berkorban, bahkan kadang tidak terlihat, namun keringatnya menjadi sebab kita besar dan kuat. Jika kita mengingat perjuangan itu, maka berdosa rasanya bila kita menyakiti hati mereka, walau sedikit. Akibat dari durhaka kepada kedua orang tua, para ulama menjelaskan bahwa durhaka membawa 3 akibat buruk. Murka Allah. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah mengikuti murka keduanya. Artinya, jika orang tua tidak rela, maka hidup kita sulit mendapat keberkahan. Kesulitan hidup di dunia, banyak orang mengeluh rezeki sempit, urusan tidak selesai, masalah datang silih berganti. Kadang penyebabnya adalah kita pernah menyakiti hati orang tua. Sebuah doa dari orang tua, walaupun lirik, bisa menjadi penentu kelapangan hidup kita. Siksa di akhirat. Durhaka termasuk dosa besar yang tidak ringan pertanggungjawabannya. Tatkala amal kita ditimbang,
dosa ini bisa menjadi sebab seseorang terhalang dari surga. Cara menghindari dan memperbaiki durhaka. Jika kita merasa pernah berbuat salah kepada orang tua, janganlah putus asa. Allah Maha Pengampun. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, minta maaf dan lembutkan hati. Datangi orang tua, genggam tangan mereka dan ucapkan, "Maafkan aku ayah, maafkan aku ibu." Seringkali air mata mereka akan menetes karena bahagianya mendengar permintaan maaf dari anaknya. Kedua, perbaiki ucapan dan perilaku. Bicara dengan lembut, dengarkan nasihat mereka. Jika meminta bantuan, lakukan selama tidak bertentangan dengan agama. Berikan waktu dan perhatian. Kadang yang mereka butuhkan bukan uang, tetapi sekedar ditemani, didengarkan, dan disentuh tangannya. Yang keempat, berbuat baik meski orang tua telah wafat, seperti mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka. Ini semua termasuk bentuk birrul walidain yang pahalanya terus mengalir. Hadirin yang dirahmati Allah, orang tua adalah pintu surga yang terbesar. Jika kita menutup pintu itu dengan durhaka, maka kitalah yang merugi. Tetapi jika kita membukanya dengan bakti, kita akan mendapatkan keberkahan hidup, kelapangan rezeki, dan ketentraman hati. Marilah mulai hari ini, detik ini, kita berjanji di dalam hati, aku tidak akan menyakiti orang tuaku. Aku akan berbakti, memuliakan, dan membuat mereka bahagia. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan menjauhkan kita dari sifat durhaka. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Semoga kita selalu jadi anak-anak yang soleh dan terhindar dari sifat durhaka kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.